Hai semuanya, Assalamualaikum. Gak bosan banget keluarga aku tuh suka bikin resep kue satu ini. Ini tuh namanya kue biji ketapang. Buatnya tuh super mudah banget tanpa kelapa parut tapi bisa menghasilkan kue yang enak banget. Yuk langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wadah, kemudian pecahkan 2 butir telur. Telur yang aku gunakan ini ukurannya kecil ya. Kalau misalkan ukurannya besar bisa menggunakan satu aja. Lalu masukkan 130 gram gula pasir. Menurutku ini sudah manis ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau yang lebih manis lagi bisa ditambahkan ya. Untuk lebih wangi, di sini aku tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh garam halus. Kemudian semua bahan ini diaduk-aduk ya sampai gulanya larut. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengaduknya menggunakan mixer juga boleh ya. Di sini aku menggunakan balon whisk aja. Nah, ini gulanya sudah larut ya teman-teman, kemudian masukkan 100 gram margarin. Nah, untuk margarinnya itu mereknya bebas aja ya. Oh iya, buat teman-teman yang baru nemu channel aku, minta bantuannya ya untuk di like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya. Nah, ini diaduk-aduk aja ya teman-teman, emang nggak langsung larut gitu margarinnya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini aja. Kalau misalkan sudah, ini bisa dimasukkan bahan selanjutnya yaitu 1 bungkus santan kara. Nah, santan kara ini sebagai pengganti kelapa parut ya teman-teman supaya nanti hasil kue biji ketapangnya itu gurih ya. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Kemudian kita masukkan 500 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein sedang. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan tepung terigu protein rendah juga boleh, nanti hasilnya akan lebih renyah ya. Nah, ini diaduk-aduk aja menggunakan spatula seperti ini nanti sampai adonannya itu kalis ya, teman-teman. Supaya lebih mudah, di sini aku mengaduknya atau menguleninya menggunakan tangan aja ya teman-teman, karena kalau menggunakan tangan itu kan lebih mudah ya untuk menguleni. Nah, jangan lupa ya tangannya itu dicuci bersih dulu. Kemudian ini aku uleni aja sampai nanti itu adonannya nggak lengket lagi di tangan dan juga adonannya kalis atau bisa dibentuk gitu ya. Nah, ini adonannya sudah kalis ya teman-teman. Ini tuh udah nggak lengket lagi di tangan, udah nggak lengket juga di wadahnya ya. Nah, dan juga ini udah bisa dibentuk ya teman-teman seperti ini. Tuh, ini tuh lembut banget ya adonannya. Lalu di sini aku sudah siapkan alas kerja, kemudian ambil secukupnya adonan dan dibentuk sesuai selera aja ya teman-teman. Nah, di sini itu aku buatnya memanjang seperti yang ada di video ya, supaya itu nanti memudahkan pada saat proses memotong. Nah, supaya lebih mudah kita itu buat dulu seperti ini sampai adonannya habis ya teman-teman. Lalu nanti kalau misalkan sudah semua, baru kita gunting-gunting atau kita potong-potong ya. Sebenarnya sisa adonannya masih banyak ya teman-teman. Nah, ini aku contohkan aja beberapa. Kemudian ambil wadah dan di sini aku gunting ya. Jangan lupa guntingnya dicuci bersih atau menggunakan gunting yang bersih ya teman-teman. Nah, untuk ukurannya ini disesuaikan aja dengan selera ya teman-teman. Kalau aku suka yang agak tipis, jadi digunting seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Dan jangan khawatir ya teman-teman, untuk adonannya ini nggak akan lengket satu sama lain ya pada saat digoreng nanti. Nah, ini kalau misalkan sudah banyak bisa langsung digoreng aja ya teman-teman, atau teman-teman juga bisa digunting dulu semua lalu digoreng atau sedikit demi sedikit juga boleh ya. Nah, di sini aku sudah panaskan minyak, kemudian ini langsung aja digoreng. Nah, ini aku menggunakan api kecil aja ya teman-teman supaya nanti itu hasilnya matang merata. Nah, kalau misalkan mau dipisah-pisahin itu perlahan aja ya teman-teman. Di sini videonya aku percepat supaya nggak terlalu lama. Jadi kalau misalkan belum kokoh banget juga, ini jangan sering diaduk supaya nanti kue ketapangnya itu nggak hancur ya teman-teman. Nah, ini perlahan aja ya teman-teman, dipisahinnya itu pelan-pelan aja kayak yang ada di video ya.
Karena adonannya kan kita menggunakan telur, jadi nanti minyaknya tuh akan berbuih seperti ini, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi harus sering dibolak-balik supaya matang merata, atau sering diintip ya teman-teman, supaya nanti kuenya tuh nggak gosong. Nah kalau misalkan sudah kuning kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang dan siap diangkat ya, kemudian ditiriskan. Nah ini dia teman-teman, setelah semuanya digoreng hasilnya lumayan banyak kan. Kalau misalkan ditimbang ini tuh beratnya sekitar 930 gram, hampir 1 kilo ya teman-teman. Tuh lihat hasilnya akan seperti ini. Warnanya cantik banget kan, dan matangnya itu pas. Ini tuh rasanya enak, manis, gurih gitu loh teman-teman. Dan untuk tekstur pastinya renyah. Tuh, dengarkan teman-teman gimana renyahnya biji ketapang ini. Dan kalau misalkan sudah dimasukkan ke toples, hasilnya akan cantik seperti ini ya teman-teman. Ini cocok banget untuk dihidangkan di hari lebaran atau untuk cemilan di rumah. Terima kasih buat yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.